Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat kursus membuat web.com? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Falah. Baiklah, kita akan melanjutkan video tutorial pembelajaran kita tentang PHP versi 7. Pada video tutorial yang lalu saya telah mengajarkan tentang operator perbandingan. Nah, pada video tutorial kali ini kita akan belajar tentang if, else, atau disebut juga struktur kontrol. Nah, bentuk daripada if itu bentuknya seperti ini. If, lalu dalam kurung, kondisi, saya menyebutnya kondisi. Nah, ketika kondisi di sini benar, maka kode yang ini akan dijalankan. Nah, sebagai contoh kita buat seperti ini. Nah, if, lalu di dalam kurung nilai true, nilai boolean true, benar. Nah, maka kalau dijalankan harusnya pada yang ini akan dicetak, pada yang ini juga akan dicetak. Nah, kita simpan, kita jalankan pada web browser. Kita akses pada webku.com. Kita cari filenya if, else. Nah, perhatikan di sini ada tulisan karena kondisi benar, maka kode ini dijalankan. Nah, tulisan itu keluar dari yang ini, kode yang ini. Nah, kita bisa juga membandingkan dua buah variabel. Contohnya misalnya di sini kita buat satu variabel A, yang di sini variabel B. Nah, lalu di sini kondisinya kita uji. Nah, di sini jika nilai A itu lebih kecil daripada nilai B, maka perintah yang di bawah ini akan dijalankan. Nah, kalau kita refresh pada web browsernya, mungkin yang atas saya tutup dulu jadi komentar. Nah, lalu kita jalankan. Nah, maka di sini akan ditulis benar variabel A lebih kecil dari variabel B, yaitu 10 lebih kecil daripada 15. Nah, tadi ketentuannya jika kondisi ini benar, maka kode di sini dijalankan. Selain bentuk yang seperti ini, kita bisa juga membuat bentuk yang seperti ini. Kita menambahkan tanda kurung siku, kurung kurawal maksud saya, seperti ini. Nah, jika kondisi ini benar, maka statement ini atau kode ini akan dijalankan. Nah, kalau kita refresh, nah hasilnya sama. Nah, di sini perbedaannya, di sini ada penambahan kurung kurawal. Lalu selain itu, kita bisa menggunakan if else. Nah, yang ini kita tutup dulu. Nah, bentuk if else itu seperti ini. Nah, ketika kondisi ini benar, maka kode yang berada pada bagian ini semua akan dijalankan. Ya, mungkin yang ini saya tutup dulu menjadi komentar. Nah, ketika kondisi ini benar, bernilai benar, maka kode yang ada di sini akan dijalankan. Ketika salah, maka kode yang di dalam sini yang akan dijalankan. Nah, kalau kita jalankan pada web browser, nah maka yang dijalankan adalah variabel A lebih besar dari variabel B. Nah, berarti kondisi ini benar. Nah, ketika saya salahkan kondisinya A lebih besar daripada B, posisinya salah, maka seharusnya nanti yang dijalankan adalah baris kode yang ada di else, di bagian else, seperti ini. Nah, kalau kita lihat variabel A tidak lebih besar dari variabel B. Nah, berarti kode yang ini dijalankan. Nah, saya kembalikan lagi kondisi yang ini yang benar. Nah, kalau kita refresh, nah maka kode ini akan dijalankan. Lalu di dalam if bisa bersarang juga if. Nah, contohnya misalnya seperti ini. Setelah kode ini dijalankan, kita akan mengecek satu kondisi lagi, di mana di sini kondisinya saya buat A itu sama dengan A. Nah, ketika A sama dengan A dan nilainya itu adalah benar, maka seharusnya kode ini juga dijalankan. Nah, seperti ini. Sekarang dua kode ini dijalankan. Setelah dijalankan kode ini, dicek kondisi ini.
Nah, kalau saya buat ini tidak sama dengan, maka seharusnya kode yang ini tidak dijalankan. Nah, seperti ini. Jadi di dalam satu if bisa bersarang if lain. Nah, seperti itu. Selain if else, ada juga namanya if else if. Nah, contohnya bentuknya seperti ini. Nah, jika kondisi ini nilainya benar, nah maka kode yang ada di sini, maka kode yang di dalam sini akan dijalankan. Misalnya ini. Nah, tetapi jika kondisi ini salah, maka di sini akan diuji lagi sebuah kondisi. Nah, ketentuannya jika kondisi ini salah, maka kondisi yang berikutnya yang diuji. Nah, ketika kondisi ini benar, maka nanti nilai ini yang akan dikeluarkan. Tetapi jika salah, maka nilai yang ini yang dikeluarkan. Nah, mungkin yang else saya tutup saja dulu. Nah, kita menguji yang ini saja. Ketika kondisi ini benar, maka kode yang ada di sini yang dijalankan. Tetapi ketika kondisi ini salah, maka kondisi yang ini yang diuji. Ketika kondisi ini benar, maka kode yang ini dijalankan. Ketika salah, maka kedua-duanya tidak dijalankan. Oke, saya refresh pada web browser. Nah, kedua-duanya tidak dijalankan. Karena apa? Karena dua-duanya salah. Nah, kalau saya buat seperti ini, A lebih kecil daripada B, nah maka seharusnya yang ini yang dijalankan. A lebih kecil dari B, karena posisinya benar. A lebih kecil daripada B. Nah, ketika posisi ini saya salahkan, nah, lalu di sini saya uji, dan di sini posisinya saya buat menjadi benar, maka seharusnya kode yang ini yang dijalankan. Nah, kalau kita refresh, nah hasilnya seperti ini. 10 tidak sama dengan 15. Nah, ketika dua-dua salah, nah kita bisa menambahkan else untuk penguji yang terakhir. Nah, ketika dua-duanya salah, maka seharusnya yang ini yang dijalankan. Oke, ada error pada line 69. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, ketika dua-duanya salah, kalau kita jalankan, maka 10 tidak sama dengan 15 dan 10 tidak lebih besar dari B. Nah, seperti itu bentuk if, else if, lalu else. Nah, satu contoh lagi untuk menguatkan pemahaman kita tentang if. Saya buat satu persoalan di sini, di mana kita mau menentukan nilai, sebuah nilai. Yang nilai itu jika dia di bawah 65, maka nilainya menjadi E. Kalau nilai di atas 65, dia menjadi D. Nilai di atas 75 menjadi C. Nilai di atas 85 menjadi B. Nilai 95 menjadi A. Nah, maka kode if-nya akan menjadi seperti ini. Kita buat dulu satu variabel namanya nilai. Oke. Nah, di sini akan kita cek yang 65. Nah, jika nilai lebih besar sama dengan 95, maka nilai itu akan menjadi A. Artinya 95, 96, 97, 100, dan seterusnya itu akan bernilai A. Nah, selain itu, else if, jika nilai lebih besar dari 85, berarti lebih besar dari 85, 86, 87, 88 sampai nanti 94, maka nilainya itu adalah B. Nah, lalu kita uji lagi jika nilai lebih besar sama dengan 75. Nah, di sini kita harus memakai tanda sama dengan supaya 75 itu ikut. Lebih besar sama dengan 75, maka nilainya menjadi C. Nah, selain itu jika nilai lebih besar dari 65, maka nilai D. Dan selebihnya, maka nilainya adalah E.
Nah, kalau kita jalankan, tadi nilainya saya berikan di sini adalah 65. Artinya di sini harusnya di print menjadi D. Nah, seperti ini. Nah, ketika nilai saya ganti menjadi 55, nah di sini harusnya sudah menjadi E. Nah, maka pada bagian ini yang dijalankan, else. Nah, kalau kita ganti menjadi 76, maka nilainya harusnya menjadi C. Nah, yang ini. Harusnya yang keluar adalah C. Nah, ketika kita ganti menjadi 85 atau 87, nah seharusnya nilainya adalah B. Nah, begitu saya ganti menjadi 100 atau 98, nah maka nilainya harusnya adalah A. Nah, begitulah penggunaan if, else if, else if, else if, dan else. Nah, Anda bisa membuat contoh-contoh yang lain untuk lebih memahami tentang if. Karena kondisi if ini akan banyak sekali digunakan ketika kita nanti membuat sebuah aplikasi. Nah, selain cara-cara yang seperti itu, kita bisa menggunakan sintak yang modelnya seperti ini. Nah, kita tuliskan if, lalu kita cek kondisinya benar atau salah. Nah, di sini ada titik 2. Nah, lalu di bawahnya adalah ekspresi jika nilainya itu adalah benar, maka ada perintah yang ini yang dijalankan. Nah, kalau salah akan dijalankan perintah yang ini. Nah, di mana kita menghilangkan tanda kurung kurawal ini pada bagian yang ini karena kita sudah menggunakan tanda titik 2. Nah, kalau saya jalankan ini, maka yang ini akan dicetak. Nah, seperti itu. Nah, ini alternatif sintak. Jadi kita bisa menggunakan sintak yang model seperti ini. Kita bisa juga menggunakan sintak yang model di atas ini. Nah, demikianlah pembelajaran kita tentang if, yaitu struktur kontrol if. Nah, pada video berikutnya kita akan mengedit file yang pernah kita buat, yaitu file login2.php ini. Nah, di sini kita akan menggunakan nanti penggunaan beberapa if. Demikianlah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.